Berselang waktu yang lama, kata Talha, barulah dipanggil sahabat yang pertama meninggal alias yang mati syahid tadi. Kemudian ditempatkan di bawah derajat orang yang pertama, sahabat yang meninggal karena sakit. Saking terkejutnya saya, saking merasa terheran-herannya saya, kata Talha, sampai saya terjaga dan terbangun. Saya tidak merasakan tenang memikirkan hal tersebut. Bagaimana bisa? Padahal syahid itu adalah dzarwatu sanamil Islam, adalah ibadah Islam yang paling tinggi. Tetapi sahabat yang tidak mati syahid tempatnya lebih tinggi dan dipanggil terlebih dahulu masuk ke dalam surga tersebut. Sehingga persoalan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bertanya, bukankah ini informasi darimu wahai Talha? Benar wahai Rasulullah. Mereka berdua senantiasa saya perhatikan dari mulai datang dari Yaman. Mereka senantiasa berdua, akan tetapi salah seorang di antara mereka meninggal di dalam perang fisabilillah dan syahid. Sedangkan satu orang lagi setahun setelahnya meninggal karena sakit. Tetapi wahai Rasul, saya bertanya-tanya, kenapa yang meninggal karena sakit ini tempatnya lebih tinggi dan dipanggil terlebih dahulu masuk ke dalam tempat seperti nampaknya itu adalah syurga. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin guru-guru ulun tuan sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wa takrim ulun tuan kepada ayahanda rohani kita, Abu Imam Syekh. Senantiasa kita doakan agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada hari ini kita berada pada tanggal 1 Maret 2024 atau bertepatan dengan 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya 10 atau 9 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini setelah nisfu Sya'ban semalam yang kita laksanakan, kita hidupkan dengan solat tasbih, kita hidupkan dengan zikir, kita hidupkan dengan sedekah kenduri, kita hidupkan dengan i'tikaf. Maka ini adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan agar kita mengingat 15 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang pemburu syurga, sudah tentu dia tidak akan meninggalkan keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan tersebut berawal dari bagaimana seseorang menyambut dan mempersiapkan datangnya tamu istimewa. Ibarat di rumah udanyo tenuk truk jame atau tanuk perkawin anu ini uwa melinte, maka sudah barang tentu rumah kita persiapkan, yang galau mucet tacet, yang tirih tatempe, yang galau plaster tak plaster, yang galau merehab tak rehab. Ada seorang yang akan datang yang istimewa yang kita sambut
maka kita mempersiapkan segala sesuatu, bahkan mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu kita, menghabiskan waktu kita untuk senantiasa menyambut tamu istimewa tersebut. Alhamdulillah di Aceh adalah satu hal yang sangat baik yang sudah dilakukan, dan ini dilakukan di berbagai belahan dunia. Di Aceh menyekarap bulan puasa nyona hal yang good, yang positif, artinya kita menyiapkan musalla, menyiapkan menasah, dan mempersiapkan masjid untuk siap digunakan dengan senyaman-nyamannya bagi mereka yang melaksanakan ibadah solat rawatib dan juga solat tarawih. Alhamdulillah, masjid kita walaupun mentang dimiyuk karena target betanya mudah-mudahan jita watuh, maka persiapan demi persiapan sudah dilakukan oleh pengurus masjid. Maka harapannya adalah seluruh jamaah yang diberikan kemudahan oleh Allah ikut memberikan kontribusi di dalam mempersiapkan dan menerima tamu Allah di masjid kita, Masjid Jabal Nur ini. Kalau di Mesir itu setiap sebelum datang bulan Ramadan, jalan-jalan itu diterangi dengan lampu-lampu yang sangat indah, lampu-lampu yang sangat mewah. Ada yang dinamakan dengan kindil. Kindil itu adalah lampu yang bentuknya seperti lampu panyot tomprong menyebahsa gedanya, dihias di pertengahan jalan itu sehingga tidak takut bagi orang yang akan beribadah bahkan di dalam pertengahan malam. Begitu juga di berbagai wilayah yang lain, di Maroko, di Sudan, di Yaman, di Saudi. Semua tempat menyediakan fasilitas-fasilitas untuk beribadah. Maka ini tandanya kita siap menyambut bulan Ramadan. Karena kita menganggap Ramadan adalah istimewa. Akan tetapi hal yang negatif pada bangsa kita, di negara kita, asal sudah mau masuk bulan suci Ramadan, harga-harga sudah naik. Terjadi ketidakseimbangan harga di pasar. Menyo campli awai kadang-kadang 15 ribu nyo 20. Kadang bawa manok punya awal sabah papun 40 ribu nyo jek 50 he. Ini ada tangan-tangan kotor yang ingin mengotori bagaimana masyarakat menyambut bulan suci Ramadan. Ingat, orang-orang yang curang di dalam timbangannya, di dalam harganya, maka ini adalah nerakanya, neraka wailul lil mutaffifin. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffif. Akan tetapi di masyarakat kita juga sedang terjadi seolah-olah tamu Ramadan ini masih sangat jauh. Mentang seolah-olah 10 bulan tu, padahal 10 roti atau sekurang roti. Kita masih sibuk dengan pembahasan politik. Di dalam grup-grup WhatsApp, di dalam media-media tidak ada yang menyebutkan ayo kita persiapkan bulan suci Ramadan yang nyo masalah kecurangan pemilu. Nyo masalah caleg yang hana lewat. Nyo masalah pilpres. Bahkan masih ada terjadi perselisihan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Padahal di dalam nisfu Sya'ban sudah diingatkan dosa-dosa semua diampuni oleh Allah kecuali dua golongan manusia. Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang saling dendam, dan orang yang mengadu domba memutus tali silaturahmi. Maka hakikatnya kita harus memperbaiki hubungan. 01, 02, 03 sudah selesai hari ini. Semua sudah by design. Yang harus kita pahami adalah mereka 01, 02, 03 tetap, sedangkan kita dengan saudara masih bertikai. Coba sebelum Ramadan kita jadikan semua itu menjadi kosong-kosong. Tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang terfitnah dan juga tidak ada yang dihinakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau menyampaikan ada dua orang sahabat, karena kategori sahabat ini adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian melihat Rasulullah, maka itu kategori sahabat.
Mereka datang berdua dari Yaman, kemudian masuk Islam di Madinah dan mereka hidup di Madinah. Kata Talhah bin Ubaidillah, walaysat tau'aman. Mereka ini bukan kembar, tetapi seolah-olah saudara kembar saking dekatnya. Jadi hoyang gejak dua, gesemayang dua, geibadat dua, geharkat dua. Sehingga datang perintah jihad. Ketika datang perintah jihad, salah seorang di antara mereka syahid fi sabilillah. Syahid di jalan Allah. Sehingga sahabatnya tinggal sendiri. Begitu beliau tidak memiliki lagi sahabat dekatnya, beliau sering sakit-sakitan. Kemudian berselang 1 tahun, akhirnya beliau dipanggil oleh Allah, artinya meninggal. Sahabat ini meninggal. Talhah bin Ubaidillah setelah kedua orang ini meninggal, beliau bermimpi melihat kedua orang ini di hadapan sebuah tempat. Beliau mengatakan dalam redaksinya, ahsabu annahul jannah. Aku mengira tempat itu saking indahnya itu adalah surga. Wa nada munadun. Ada orang yang memanggil, satu persatu nama itu dipanggil untuk masuk ke dalam kebun tersebut atau yang dinamakan dengan surga. Maka saya melihat sahabat yang syahid tadi belum dipanggil, sedangkan sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabatnya yang syahid, beliau meninggal karena sakit. Bahkan beliau terlebih dahulu dipanggil untuk masuk ke dalam surga tersebut dan ditempatkan di tempat yang sangat tinggi. Berselang waktu yang lama, kata Talhah, barulah dipanggil sahabat yang pertama meninggal alias yang mati syahid tadi. Kemudian ditempatkan di bawah derajat orang yang pertama, sahabat yang meninggal karena sakit. Saking terkejutnya saya, saking merasa terheran-herannya saya, kata Talhah, sampai saya terjaga dan terbangun. Saya tidak merasakan tenang memikirkan hal tersebut. Bagaimana bisa? Padahal syahid itu adalah dzarwatu sanamil Islam, adalah ibadah Islam yang paling tinggi. Tetapi sahabat yang tidak mati syahid tempatnya lebih tinggi dan dipanggil terlebih dahulu masuk ke dalam surga tersebut. Sehingga persoalan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bertanya, bukankah ini informasi darimu wahai Talhah? Benar wahai Rasulullah. Mereka berdua senantiasa saya perhatikan dari mulai datang dari Yaman. Mereka senantiasa berdua, akan tetapi salah seorang di antara mereka meninggal di dalam perang fisabilillah dan syahid. Sedangkan satu orang lagi setahun setelahnya meninggal karena sakit. Tetapi wahai Rasul, saya bertanya-tanya, kenapa yang meninggal karena sakit ini tempatnya lebih tinggi dan dipanggil terlebih dahulu masuk ke dalam tempat seperti nampaknya itu adalah surga? Apa jawab Rasulullah? Wahai Talhah, bukankah sahabat yang tinggal tersebut setahun setelah saudaranya itu meninggal di jalan Allah, beliau sempat solat 1 tahun lagi? Benar wahai Rasul. Beliau sempat duduk beriktikaf 1 tahun lagi? Benar. Beliau sempat berpuasa di bulan Ramadan 1 tahun lagi atau 1 kali lagi? Benar wahai Rasulullah. Maka Allah tidak menyia-nyiakan amalannya dan amalannya sangat-sangat berkualitas sehingga layaklah tempatnya lebih tinggi dan dipanggil terlebih dahulu untuk masuk ke tempat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini adalah, yang pertama, yang bisa menganggap istimewa sebuah amalan istimewa adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang merasa kok tiba-tiba katruk belum puasa. Hana terasa kabeh belum puasanya lebih gawat dah. Dan na yang pegah hana terasa kalau dah puasa leh hurau. Nyan kira-kira sang puasa hana sah. Sebab hana al-qasdu hinan. Hana menyengaja dalam beribadah. Bahkan dalam ibadah puasa itu wajib mabitun niyah. Niat ketika malam hari sebelum terbitnya fajar. Siapa mereka yang lalai terhadap tamu istimewa yang datang? Itu adalah orang-orang yang tertidur. Maka kalau Ramadan datang kita lalai tanpa mempersiapkannya, maka kita dianggap tertidur.
untuk mempersiapkan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dianggap istimewa bukan orang yang jumlah ibadah puasanya sudah 20 kali, 30 kali, 40 kali. Ada sahabat namanya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu masuk Islam usia 30 tahun. Beliau cuma berpuasa sebanyak 7 atau 8 kali karena tahun atau usia beliau 38 tahun, beliau syahid di dalam perang Khaybar. Artinya beliau cuma berpuasa 7 atau 8 kali selama beliau Islam. Tetapi ketika beliau syahid, itu mengguncangkan tiang Arash. Coba bayangkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah. Itu 2 tahun dibanding usia Rasul. Akan tetapi kalau kita lihat jumlah puasa Abu Bakar As-Siddiq semenjak diperintahkan pada tahun 2 Hijriah, itu adalah beliau hanya berpuasa sekitar 8 atau 9 tahun atau 10 tahun. Tapi tidak ada yang menyampaikan hari ini lun umu kaplep maksud balik lun umu 12 atau 15, maka kalun puasa 28 atau 27 tahun, ibadah puasa lun 27 ke dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ini lebih baik tidak ada yang berani menyampaikan hal tersebut. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah adalah seberapa kualitas ibadah puasa kita. Orang yang ingin ibadah puasanya berkualitas, sudah tentu dia mempersiapkan dirinya untuk berpuasa. Dia mempersiapkan batinnya untuk berpuasa. Mempersiapkan lahiriahnya untuk berpuasa. Bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Perlu kita ketahui, sahabat yang bernama Amr bin As, beliau dikenal dengan orang yang sangat kaya raya. Profit beliau ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu menurun bahkan setengah. Kenapa? Beliau tidak memutar modal usahanya bahkan setengah daripada biasanya karena ingin menyibukkan diri dengan berpuasa dan beribadah dalam bulan Ramadan. Itanya bukannya. Menan itamang bulan puasa profit dia. Yang segalam ji hantam tamekat kuih-kuih basah. Tamukat mi calu nyan lagut sehingga asa hana merempak semayang gara-gara ka tak aglang tenda mugrib telat tawa gara-gara urang belau takjil cukup jat makan mugrib makan ramai urang belau. Jangan sampai kita menjadi seperti ashabus sabti, yaitu orang-orang Bani Israel. Sebelum Rasulullah ada syariat kepada orang-orang Bani Israel yang dikatakan kepada mereka tidak boleh pergi melaut pada hari Sabtu. Sehingga orang-orang taat tidak melaut pada hari Sabtu. Akan tetapi, urau Sabtunya cik paling jahit roh ungkut menye urung gedim kemawi atau jauh laut. Sehingga banyak yang melanggar. Akibatnya apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Karena mereka melanggar syariat, melanggar perintah Allah, maka pada saat itu mereka dikutuk menjadi kera. Dan mereka hanya hidup dalam satu riwayat 40 hari. Kemudian mereka meninggal di dalam bentuk kera tersebut. Nyokan berarti hanjit mekat. Nyokan berarti hanjit dagang. Lagi tanya ramai orang dagang. Akan tetapi jangan sampai 1 bulan yang dituntut oleh Allah untuk beribadah, 11 bulan giyu menekat, giyu harkat, giyu minta harta. Cuma 1 bulan gelake wate untuk ibadah. Waktu ibadah pun tergadaikan dengan kita ingin menguntungkan dan menaikkan profit dan keuntungan di dalam perdagangan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian orang yang menganggap Ramadan istimewa, sudah barang tentu dia mempersiapkan keabsahan ibadah puasanya. Artinya getem tuntut ilmu. Getem murno tentang sah dan tidak sahnya ibadah puasa. Na beut, na kajian, na ceramah gedengar. Na beut gepegat di masjid leleho gejak.
Nah, kegiatan-kegiatan yang menjelaskan tentang fikih-fikih ibadah puasa, terutama di masjid kita, Masjid Jabal Nur, hadir. Maka ini orang yang ingin kualitas ibadahnya itu meningkat. Sehingga ketika pun dia hanya mampu berpuasa sesuai usianya, kadang-kadang cuma 10 ge, kadang-kadang cuma 5 ge, kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang lebih baik 5 kali berpuasa dibanding 50 kali, tetapi tidak ada nilai kualitasnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Khatib Al-Faqir mengajak kita semua, saat ini 9 atau 10 hari ke depannya kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Agenda apa yang sudah kita persiapkan di tengah-tengah keluarga kita? Ukali tahe anak kita nyonya, toh jadwal kata, jalwadro ke untuk persiapan ibadah dalam bulan Ramadan. Nya menyana gebile guru catatan biujak sembahyang tarawih, ngen tanda tangan imam tarawih, nyan najuk kan hantam pernah katanya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk keluarga kita? Bagaimana kita mempersiapkan keilmuan dan ketaatan di tengah-tengah keluarga kita? Pukul kali tabi pemahaman ibadah puasa kurinang katanya atau galong. Kadang-kadang urinang katanya ka biasa bak gemagut. Gecok gerasa beo bak lidah hana gedepunya makruh. Rasa makanan zauqut ta'am fi nahari Ramadan makruh. Kita merasakan makanan di lidah walaupun hana dadelan, ya dadelan ka jadah pada. Monya hana dadelan, hana ta'ud, hana druk barekuang, itu biat rasa, maka nyaw adalah hukumnya makruh. Apakah itu sudah kita jelaskan kepada urinang-urinang kita nyaw atau tidak? Bagaimana kita menjelaskan tentang keabsahan ibadah kepada anak-anak kita? Bagaimana menjaga pahala puasa? Bagaimana menjaga lahiriah puasa agar tidak batal? Sehingga kuantitas juga disamai oleh kualitas di dalam kita beribadah puasa. Akhirnya adalah harapan daripada setiap datangnya bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Arti orang bertakwa, baik hubungannya dengan Allah, juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Ibadahnya baik secara individual, ibadahnya baik juga secara sosial. Baik taat le katanya hanya individual kita, tetapi di samping di sekeliling kita, kita tidak pernah memperdulikan apa yang sedang terjadi, kisruh dan kesenjangan-kesenjangan sosial. Dan akhirnya kita sampaikan kepada keluarga katanya, anak katanya yang inang, yang kali haid, yang kali balik, sampaikan kepada istri kita, siapa yang belum menunaikan qada Ramadan tahun yang lalu, apabila dia masih terhutang dan belum sempat dia qada tahun ini, wajib likulli yaumin muddun minat ta'am. Setiap satu hari itu satu mud daripada makanan sebagai kafarah dia melewati tahun puasa yang lalu sehingga masuk puasa tahun ini. Nyo payah dapat ingat. Apa kan? Ramai yang kita melewatkan tanggung jawab hutang dengan Allah tanpa merasa terbeban apa-apa. Wadainullah ahaqqu bil qada. Hutang dengan Allah lebih utama untuk kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah nabi usia kepada kita lagi doa para ulama, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, neberkahi udip kamu di dalam bulan Sya'ban dan neputruh usia kamu untuk berpuasa di dalam bulan-bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Inna fi yaumil jum'ati da'watul istijabah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من الصائمين والقائمين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.